Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah bilabzin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini, yaitu untuk materi yang ketujuh, di mana seperti yang sudah tertera pada silabus kita, pembahasan kita adalah terkait Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada beberapa poin yang akan menjadi pembahasan dalam materi ini. Yang pertama tentunya ma huwal Quran, yaitu pengertian apakah itu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan, ya, Qur'anan, ya. Maka secara bahasa Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca. Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca. Dan kemudian secara istilah ada banyak definisi yang sudah disampaikan oleh para ulama, memberikan makna, memberikan pengertian, memberikan definisi terhadap Al-Quran. Namun ada definisi yang masyhur, ada definisi yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, yaitu dengan perantaraan Jibril al-muta'abbad bitilawatihi, yang dinilai sebagai ibadah dalam membacanya. Jadi ada beberapa poin yang menjadi unsur terhadap pengertian Al-Quran. Yang pertama, dia adalah kalamullah. Berarti yang tidak menjadi kalamullah walaupun ia dibaca, maka ia tidak dikatakan sebagai Al-Quran. Kemudian al-munazzal ala Muhammad, yaitu yang diturunkan kepada Muhammad. Kalau dia adalah yang diturunkan tidak kepada Nabi Muhammad, seperti isi daripada Taurat, isi daripada Injil, isi daripada Zabur, maka itu tidak dikatakan sebagai Al-Quran. Biwasitati Jibril, yaitu dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-muta'abbad bitilawatihi, dan kemudian Al-Quran, maka seluruh apa yang dibaca daripada Al-Quran itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hadis, man qara'a harfan minal Quran falahu asharu bi amsalihah. Siapa yang membaca ayat Al-Quran, ya, maka ia akan mendapatkan 10 kali lipat daripada pahalanya. Dan kemudian likulli harfin min hurufil Quran, maka setiap huruf daripada huruf Al-Quran itu dinilai menjadi 10 kali lipat. Itu yang disebut dengan Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, unsur-unsur Al-Quran itu sendiri, ya. Pertama yang jelas, Al-Quran adalah kalamullah, ya. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selanjutnya, Al-Quran mu'jizatun kubra li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bahkan bisa dikatakan al-mu'jizatul abadiyah, mukjizat yang abadi, ya. Jika ada mukjizat Rasulullah yang sifatnya muaqqatah, yang sifatnya sementara. Apa contohnya? Ketika Rasulullah bisa memancarkan air daripada celah jemarinya,
ketika Rasulullah berjalan dan kemudian dinaungi oleh awan, itu sifatnya sementara. Ketika Rasulullah bi isyarati asabi'ihi, dengan isyarat jemari tangannya beliau mampu membelah bulan. Kemudian contoh lain, ketika Rasulullah bimu'jizatihi bitaksir ta'am, dengan mu'jizatnya mampu membuat makanan yang sedikit menjadi banyak. Tapi ini sifatnya muakkatah, adalah mukjizat yang sementara. Tapi Al-Quran mukjizatul abadiyah, adalah mukjizat yang akan ada selama-lamanya. Tidak hanya pada masa Rasulullah, bahkan sampai hari ini Al-Quran masih tetap ada, Al-Quran masih tetap abadi, dan kemudian isinya tetap original, tidak ada penukaran di dalamnya, tidak ada perubahan pada isinya, bahkan tidak ada yang sanggup dan memiliki kemampuan untuk memalsukan daripada isinya. Ini unsur terbesar daripada Al-Quran, ila anna Al-Quran mu'jizatul kubra, bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kemudian selanjutnya apa saja yang menjadi isi pokok daripada Al-Quran itu sendiri, ya? Sangat banyak sekali. Namun yang pertama yaitu adalah tauhid atau akidah. Maka bisa dikatakan sepertiga daripada Al-Quran itu berbicara tentang akidah, berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang yaumul akhir, berbicara tentang malaikat, berbicara tentang rasul, ya, dan berbicara unsur-unsur lainnya yang berkaitan dengan akidah. Kemudian ada juga di dalamnya ibadah ataupun syariah. Maka sangat jelas juga bahwa isi daripada Al-Quran itu berkaitan dengan ibadah, baik itu ibadah salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, ya, dan hal-hal lainnya. Kemudian ada lagi akhlak, ya. Akhlak ini sangat jelas, sehingga disampaikan wa kana rasul khuluquhul Quran, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana akhlaknya adalah Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perilaku seorang mukmin yang paling baik adalah ketika perilakunya mengacu terhadap isi Al-Quran Al-Karim. Kemudian ada juga Al-Qisas lil umamis sabiqah, cerita daripada umat-umat sebelumnya, ya. Banyak menceritakan kisah-kisah yang terjadi pada umat sebelumnya, seperti yang terjadi kepada Bani Israel, seperti yang terjadi kepada Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, kepada kaum Majusi, ya, atau kepada kisah-kisah yang baik seperti yang terjadi pada Ashabul Kahfi, ya, yang terjadi kepada keluarga Imran. Ini seluruhnya dirangkum dalam Al-Quran Al-Karim. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berharap semoga wabah ini segera berakhir sehingga proses pembelajaran bisa kita laksanakan secara normal. Maka itu tadi, ya, bisa dikatakan bahwa pokok daripada isi Al-Quran sejatinya mengacu kepada tiga hal. Yang pertama akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak, ya. Selanjutnya bukti daripada kehujahan Al-Quran, ya. Tentunya sangat banyak sekali bukti daripada kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, ada bitanakut bainal ayah wal ayatil ukhra, ya. Maka bukti daripada kemukjizatan Al-Quran di mana di dalam rangkaian ayat-ayatnya tidak ada terjadi pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi isi daripada ayat Al-Quran itu tidak ada di antara ayat-ayatnya yang bertentangan dari satu ayat dengan ayat yang lain. Namun apa? Bahwa ayat Al-Quran sifatnya saling mendukung, saling membenarkan,
sehingga apa yang disampaikan melalui Al-Quran tersebut itu dapat diyakini secara pasti adalah bentuk daripada kalamullah. Kemudian ya, sangat jelas sekali, hatta al-yaum, sampai hari ini, bahkan sampai hari ini tidak ada yang mampu menandingi kebahasaan Al-Quran ini. Jadi kemukjizatan Al-Quran sampai hari ini tidak ada yang mampu menandingi kebahasaan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas memberikan penantangan terhadap orang-orang kafir yang ingin mencontoh, yang ingin mencontoh daripada ayat Al-Quran dan ingin menyampaikan bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, jika kalian menyanggupi, maka susunlah beberapa kalimat yang mampu menyerupai daripada isi Al-Quran. Ya, susunlah beberapa kalimat yang bisa menandingi daripada kemukjizatan bahasa Al-Quran itu sendiri. Maka sejatinya juga bahwa Al-Quran tersebut ketika ia turun menjadi mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, maka yang diagungkan adalah nilai daripada kebahasaan Al-Quran itu sendiri. Kul la ini jitama'atil insu wal jinn, katakanlah wahai Muhammad, andaikan berkumpul seluruh jin dan manusia yang ada di atas muka bumi, ala ayyatu bimisli hada, jika mereka ingin mendatangkan satu potong kata saja yang menyerupai ayat Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu untuk mencontoh daripada Al-Quran tersebut. Dalam riwayat disampaikan, ketika ada beberapa orang dari orang-orang munafik, dari orang-orang kafir yang ingin mencontoh daripada isi Al-Quran tersebut, mereka mencontoh sebuah potongan ayat yang paling pendek dan memberikan nama terhadap potongan kumpulan daripada sajak tersebut dengan kata al-fil. Ya, al-fil artinya adalah gajah. Al-fil wa ma adraka mal fil, gajah. Tahukah kalian apa itu gajah? Uzunuhul kabir, ya, telinganya yang besar, walahu zail, dan kemudian dia memiliki ekor, ya, wa jismuhul kabir, dan badannya besar. Ini satu hal yang mungkin secara susunan saja dapat, tapi makna yang terdapat di dalam apa yang mereka susun tersebut sama sekali tidak ada nilainya. Kenapa? Karena siapapun tahu bahwa gajah itu badannya besar, kemudian telinganya lebar, kemudian tubuhnya, dia memiliki belalai yang panjang. Tapi kemukjizatan Al-Quran ketika disampaikan, kita buat satu contoh, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, sama-sama diakhiri dengan huruf ra, dengan susunan yang begitu indah, namun tentunya untuk menggali makna yang terdapat dalam ayat-ayatnya dibutuhkan usaha yang lebih jika dibandingkan dengan apa yang dicontohkan oleh orang-orang kafir yang berusaha mencontoh isi daripada Al-Quran, maka sungguh tidak ada makna yang didapatnya, makna yang terdapat di dalamnya. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, itu tadi, maka kemukjizatan terbesar daripada Al-Quran tidak hanya dari segi isinya, bahkan dari segi bahasanya saja sudah terlihat betapa Al-Quran itu sangatlah agung. Kemudian fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran, saya kira sangat jelas. Hudal lil muttaqin, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita. Artinya dalam kehidupan seorang mukmin, ketika Allah jadikan kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, maka Allah turunkan kitab sebagai panduan hidup kita. Maka ketika kita sebagai seorang mukmin dalam kehidupan kita tidak mengacu kepada Al-Quran, maka sungguh kita telah termasuk kepada orang-orang yang merugi. Contoh jelas, maka ketika Allah wajibkan kepada kita salat,
Allah wajibkan kepada kita salat melalui ayat Al-Quran. Ingat, ini adalah sebagai bentuk penjagaan Allah kepada kita. Ketika Allah haramkan kita dari meminum minuman keras, dari benda-benda yang dari zat-zat yang memabukkan, maka ketahuilah sesungguhnya ini adalah bentuk dari penjagaan Allah terhadap diri kita. Yakini bahwa syariah tersebut, isi daripada Al-Quran tersebut tidak hanya untuk kemaslahatan akhirat kita, namun tentunya yang paling utama adalah untuk kemaslahatan duniawi. Mungkin bisa kita ibaratkan seorang mukmin yang hidup tanpa aturan Al-Quran, tidak ada ubahnya seperti seekor ikan yang ia hidupnya di air dan kemudian ia melompat keluar dari air tersebut, maka yakinlah ia akan menemui kematiannya. Ya, sama. Maka kita jangan menjadi manusia, menjadi orang yang beriman, yang mengaku kita beragama Islam, namun kita tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Namun kita tidak mengindahkan perintah ataupun larangan yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Ketika kita abaikan larangan dan perintah tersebut, maka sesungguhnya kita telah menghantarkan diri kita pada sesuatu yang menuju kebinasaan. Terkadang kita sebagai seorang yang beriman, ya, diibaratkan seperti laron di musim hujan, ya. Kenapa? Laron pada musim hujan mereka akan meninggalkan rumahnya menuju cahaya yang terang yang mereka lihat. Namun mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka meninggalkan rumahnya berterbang menuju cahaya yang mereka lihat, sejatinya mereka sedang menuju pada kematiannya. Lepas sayapnya, kemudian mereka akan dimakan oleh cicak dan makhluk-makhluk lainnya. Maka sama, terkadang kita sebagai seorang yang beriman, kita tinggalkan ajaran Al-Quran dikarenakan kita melihat pesona duniawi, maka sejatinya kita telah menghantarkan diri kita pada kesengsaraan yang lebih parah lagi. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bahwa Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang pertama bagi umat Islam. Maka sumber hukum kita yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim, ya. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, ini sudah terangkum dalam Al-Quran Al-Karim. Maka tugas kita adalah untuk mengkaji, ya, untuk menganalisa apa yang Allah cantumkan dalam Al-Quran tersebut, sehingga dengan demikian maka selanjutnya kita jadikan Al-Quran sebagai tujuan daripada kehidupan kita. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir untuk materi ini, ada kedudukan yang paling rendah bagi seorang mukmin terkait dengan Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, jadilah kamu seorang yang mampu untuk mengamalkan isi Al-Quran, ya. Kemudian setelah itu jadilah kamu seorang yang mampu menyampaikan isi Al-Quran. Kemudian setelah itu jadilah kamu seperti orang yang mampu mencintai ahli Al-Quran. Maka oleh karena itu maka menjadi tugas kita sebagai seorang mukmin tentunya untuk sampai pada kedudukan tersebut, kita pelajari Al-Quran, kita cintai Al-Quran, dan kemudian kita amalkan isi dan kandungan yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, mungkin ini sebagai pengantar dari materi Al-Quran kita. Silahkan diperkaya pengetahuan terkait Al-Quran ini dengan membaca materi yang sudah saya masukkan pada link materi, dan boleh juga tentunya dengan melihat pemaparan-pemaparan lain, baik melalui video, baik melalui materi-materi terkait dengan Al-Quran ini yang juga menjadi sumber daripada ajaran agama Islam kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.